Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi cerita mengajar pelajaran akidah untuk mengenalkan Allah kepada para santri-santri lewat media video. Digendong, bukan dimakan. Oh my god. Ini kan masih bumi ceritanya. Daratan. Zoom out kumpulan bintang-bintang semuanya. Jadi bintang-bintang itu dalam galaksi. Ini dalam satu galaksi itu banyak dalam bintangnya. Kalau tadi videonya video buatan doang, bukan yang sebenarnya, tapi itu secara umum menggambarkan betapa luasnya angkasa yang kita ada di dalamnya. Nah, yang kita pengen pikirkan tadi adalah surat 190 Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan pergantian siang malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Liulil albab artinya orang yang berakal. Nah, jadi jangan sampai kita cuman sekedar hidup doang tanpa mikir apa-apa. Maksudnya mikir tentang alam semesta. Gitu. Kalau kita mikirin alam semesta, kita akan pasti sampai pada kesimpulan bahwa siapa sih yang nyiptain alam semesta, gitu pasti ya. Kayak misalkan kakak analogikan, kakak contohkan, misalkan ada anak nih, dia misalkan habis itu dia nggak sempat buat beresin kasurnya, spraynya masih berantakan, gulingnya kemana, bantalnya kemana, terus banyak benda-benda di kasurnya gitu ya. Terus dia karena mau buru-buru berangkat sekolah, akhirnya dia nggak sempat beresin kasur, langsung aja pergi gitu kan, pergi ke sekolah. Pas pulang sekolah, dia rencananya mau baru beresin kasurnya karena tadi lupa. Pas ngeliat ke kamarnya, udah rapi ya. Tadinya kita tinggalin berantakan, tiba-tiba sudah rapi. Kalau misalkan seperti itu, apa yang jadi perkiraan kita? Kalau Fatimah gimana mikirnya kalau ngeliat kamar kita atau kasur kita tiba-tiba udah rapi? Kiranya apa yang pertama? Dibersihin ayah atau dibersihin orang tua lah gitu ya. Nah, berarti kalau kita orang yang berakal pasti logikanya nyambernya ke situ kan, mikirnya ke situ. Oh, ini pasti ada yang beresin ya sehingga rapi. Nah, kalau kita mikir alam semesta pasti juga kayak gitu. Tadi kita ngelihat alam semesta itu rapi sekali. Kalau nggak rapi pasti tabrakan, ledakan semuanya. Semua bintang tabrak-tabrakan, satu asteroid sama asteroid lain bertabrakan. Bumi kalau nggak dijaga, nggak ada yang ngejaga, pasti banyak asteroid masuk tuh. Ya, tapi tadi kita lihat alam semesta, ada hutan, ada laut, ada binatang-binatang, semuanya teratur dengan baik gitu ya. Seperti ada yang nyusun, seperti ada yang beresin. Kayak tadi kamar kita tiba-tiba udah rapi aja. Ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung twing jadi semuanya, ada buaya, ada lumba-lumba, semua terjadi. Nggak mungkin. Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang berpikir bahwa alam semesta ini semuanya terjadi begitu saja. Iya betul. Siapa? Ateis. Ateis artinya apa? Tidak punya agama. Artinya tidak mempercayai pada adanya Tuhan. Itu ateis. Nah, kita alhamdulillah bukan orang ateis, bukan orang yang nggak percaya sama nggak percaya sama Tuhan. Tapi kita percaya bahwa ada kekuatan superpower yang menjadi pencipta dan pengatur seluruh alam semesta tadi. Ya, bukan cuman yang ada di dunia, yang ada tadi kita lihat binatang-binatang, terus hutan, bukan cuman pengatur penciptanya, tapi secara alam semesta seluruhnya, seluruh galaksi. Kalau dibilang alam semesta, maka seluruh alam semesta yang ada di angkasa semuanya. Kita percaya bahwa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita punya keyakinan kepada Allah ya. Jadi bukan cuman hafalan doang ya. Oh, Tuhan kita siapa? Allah. Tapi kita harus yakin secara benar-benar lewat akal kita. Akal kita menyadari bahwa alam semesta ini ada yang punya, ada yang menciptakan, ada yang ngatur, yaitu Allah. Makanya dari situ kita taat sama Allah. Ya, Allah nyuruh kita sholat.
maka kita sholat. Karena yang nyuruh kita adalah pemimpin tertinggi dari alam semesta. Ya, Allah nyuruh kita untuk puasa, maka kita puasa. Allah nyuruh kita puasa, maka jangan ada yang mokel. Ya, insya Allah kita nggak ada yang mokel ya. Allah nyuruh kita yang laki-laki perempuan untuk nutup Kemarin kita udah bahas tentang aurat. Laki-laki auratnya sampai mana? Pusat sampai lutut. Maka kalau Allah sudah bilang seperti itu, Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan, maka kita nggak ada lagi pilihan lain untuk milih, saya maunya pakai rok pendek aja, gitu. Saya maunya pakai baju sepusar aja, gitu. Nah, karena udah perintah dari tertinggi, kekuatan tertinggi atau pencipta tertinggi, ya, maka udah kita cuman taat aja. Ya, insya Allah kalau taat maka akan selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus adalah jalan yang menaati perintah Allah dan Rasulnya, yang lurus sehingga nanti sampai ke surga. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang Engkau beri nikmat. Kalau orang yang mentaati Allah, insya Allah jalannya akan diberi nikmat. Artinya di jalannya akan menuju ke surga nantinya, insya Allah. Kita percaya sama Allah itu, walaupun Allah nggak bisa kita lihat, tapi kita beriman kepada Allah. Karena ada tanda-tandanya. Gitu. Misalkan kita di sini merasa adem nggak? Lumayan adem ya. Karena ada apa? Ada AC. AC ngeluarin apa? Angin. Kita nggak bisa lihat angin kan? Iya. Kita nggak bisa, tapi kita percaya kan? Bahwa ada udara yang keluar dari AC itu. Kita beriman, percaya kepada AC yang keluar dari mesin AC ini. Walaupun kita nggak ngelihat secara langsung, tapi kita merasakan tanda-tandanya. Apa tandanya? Sejuk, dingin, adem. Itu tanda-tandanya. Itu sama kayak Allah. Kita nggak bisa ngelihat Allah nih, tapi tanda-tandanya kita rasain. Tadi bumi yang begitu luar biasa, hewan-hewan yang begitu lucu-lucu dan keren-keren gitu ya. Itu semuanya tanda-tanda bahwa ada keberadaan yang jauh lebih tinggi dari kita, yaitu Allah, dan itu harus kita taatin. Nah, jadi Allah pengen kita berpikir sampai seperti itu. Jadi beragama, berislam bukan cuman karena hafalan. Ya, rukun iman ada 6. Nah, itu namanya hafalan. Ya, baru di otak, belum di akal. Kalau otak baru tingkatnya hafalan. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Nabi dan Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qadar. Ini baru tingkatan hafalan. Berarti belum berakal, belum ulil albab. Allah pengen kita sampai ulil albab, sampai memikirkan akal kita. Ya, pakai akal kita, bukan cuma otak, tapi pakai akal kita, bahwa ada yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini dengan begitu rapi, yaitu Allah. Dan kita beriman kepada Allah, dan kita taat kepada Allah dan perintah-perintahnya. Begitu ya. Alhamdulillah, selesai.